Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jadi kami di sini akan menjelaskan mengenai API arsitektur. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, Hmm, yaitu saya sendiri dengan nama Rizka Nisa, NIM F551-22003, kemudian teman saya yaitu Muhammad Rizky Marjuko dengan NIM F551-22005. Jadi sebelum kita masuk ke apa saja API arsitektur itu, jadi apa sih itu API arsitektur? API atau Application Programming Interface merupakan komponen penting yang memungkinkan berbagai aplikasi berinteraksi dan saling bertukar data. Arsitektur API mengacu pada proses pengembangan antarmuka perangkat lunak yang memaparkan data backend dan fungsionalitas aplikasi untuk digunakan dalam aplikasi baru. Nah, API arsitektur sendiri itu terdiri dari 6, yaitu SOAP atau Simple Object Access Protocol, yang kedua RESTful, yang ketiga GraphQL, yang keempat gRPC atau Remote Produce Call, yang kelima itu WebSocket, dan yang keenam itu Webhook. Di sini saya akan menjelaskan dari 1 sampai 3 yaitu SOAP, RESTful, beserta GraphQL, dan sisanya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rizky Marjuko. Kita langsung saja ke yang pertama yaitu SOAP. Nah, apa sih itu SOAP? Jadi, SOAP itu atau Simple Object Access Protocol adalah gaya arsitektur API yang lebih kompleks dan formal. SOAP itu menggunakan protokol XML untuk pertukaran pesan antar klien dan server. Dalam SOAP, pesan dikirim dalam format XML dan mendefinisikan protokol yang ketat untuk komunikasi antar aplikasi. Nah, sekarang kita akan ke konsep SOAP itu sendiri. Jadi, SOAP itu didasarkan pada penggunaan XML atau Extensible Markup Language untuk mengatur format pesan yang dikirim antara klien dan server. Jadi, dalam arsitektur API berbasis SOAP sendiri, ini pesan-pesan itu akan dikirim melalui protokol HTTP atau HTTPS. Salah satu karakteristik utamanya SOAP ini yaitu kemampuannya untuk mendefinisikan pesan-pesan yang kompleks termasuk struktur data yang lebih kompleks seperti array dan objek. Ini juga menjadi salah satu kelemahan dari SOP, di mana dia kurang efisien dalam penggunaannya karena dia memakan data yang lebih besar. Oke, kita next ke arsitektur selanjutnya, yaitu ini untuk tampilan dari SOAP sendiri, gambarannya seperti ini. Jadi dia menggunakan apa? Extensible Markup Language. Next, kita ke RESTful. Jadi, apa sih itu RESTful? RESTful itu salah satu gaya arsitektur API yang paling populer dan banyak digunakan. Jadi, REST ini menggunakan konsep sederhana yang berbasis HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE untuk mengakses dan memanipulasi data. Beberapa batasan arsitektur yang menunjukkan karakter RESTful API yaitu, jadi ini beberapa ciri khas di mana REST itu dapat disebut RESTful. Yang pertama, itu dia menggunakan arsitektur client server berbasis client dan server. Yang kedua, dia itu ada penyimpanan data CC-nya. Yang ketiga, antarmuka atau interface-nya itu seragam. Yang keempat itu menggunakan sistem lapisan. Jadi untuk sistem lapisan ini dia harus memiliki fungsi tertentu, misalnya untuk keamanan dan untuk loading-nya. Oke, kita next. Nah, ini ada beberapa konsep dari si RESTful itu sendiri. Yang pertama, klien mengirimkan permintaan ke server. Klien mengikuti dokumentasi API untuk memformat permintaan dalam format yang dipakai oleh server. Yang kedua, server itu akan mengautentikasi klien dan mengkonfirmasi bahwa klien memiliki hak untuk membuat permintaan. Kemudian yang ketiga, server akan menerima permintaan dan memprosesnya secara internal. Dan yang terakhir, server akan mengembalikan respon kepada klien. Jadi responnya sendiri itu yang dikembalikan berisi informasi yang memberitahu klien jika permintaannya berhasil. Respon juga termasuk informasi apa saja yang diminta klien. Oke, kita ke yang selanjutnya, yaitu GraphQL. Jadi GraphQL itu adalah gaya arsitektur API yang dikembangkan oleh Facebook. GraphQL itu memungkinkan klien untuk mengirim permintaan yang spesifik terkait data yang diperlukan sehingga mengurangi jumlah permintaan yang harus dikirim ke server. Untuk konsepnya dari GraphQL sendiri, dia itu mendukung operasi seperti membuat, memperbaharui, atau menghapus data dengan menggunakan mutasi yang memudahkan pengembangan aplikasi. Jadi, seperti ini kita langsung saja ke contoh implementasi dari GraphQL. Ini, ini contohnya ada sebuah
sebuah sistem informasi pendataan anggota unit kegiatan mahasiswa dari Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi. Nah, seperti ini contohnya. Jadi dari sistem informasi ini eh, dapat kita dapat melakukan proses tambah data, kita memasukkan data, email, WhatsApp, alamat, angkatan, dan lain-lain. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa GraphQL ini dia mendukung proses CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rizky Marjuko. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizka Nisa, di mana di sini ada poin keempat, gRPC. gRPC adalah kerangka kerja remote procedure call yang dikembangkan oleh Google. gRPC menggunakan protokol buffer sebagai format pesan dan HTTP2 sebagai protokol transport. gRPC memungkinkan komunikasi efisien antara klien dan server dengan dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman. Teknologi RPC yang memungkinkan panggilan antarmuka layanan yang terdistribusi dengan cara yang mirip dengan pemanggilan fungsi lokal. Salah satu fitur utama dari gRPC adalah penggunaan protokol buffer atau protobuf sebagai format serialisasi data yang ringan dan efisien, mengoptimalkan pengiriman data antara klien dan server. Nah, untuk implementasi dari gRPC sendiri ini menggunakan model komunikasi unary, yaitu satu server ke banyak klien, satu klien ke banyak server, dan banyak klien ke banyak server. Nah, selanjutnya ada WebSocket. WebSocket adalah protokol komunikasi dua arah antara klien dan server yang memungkinkan pertukaran data real-time. WebSocket memungkinkan pengiriman pesan secara langsung antara klien dan server tanpa perlu melakukan permintaan ulang. WebSocket ini didesain untuk mengatasi keterbatasan protokol HTTP yang biasanya digunakan dalam komunikasi antara klien dan server. Dalam protokol HTTP, setiap kali klien ingin berkomunikasi dengan server, klien harus membuat permintaan dan server harus memberikan respons dalam setiap permintaan tersebut. Hal itu mengakibatkan overhead komunikasi yang tidak efisien, terutama dalam situasi di mana perubahan data terjadi secara terus-menerus. Untuk implementasinya, aplikasi chat real-time, data secara langsung pada aplikasi web tanpa perlu reload halaman, dan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan respon cepat dan interaksi langsung antara pengguna dan server. Terus yang keenam ada webhook. Webhook adalah arsitektur yang dapat diskalakan, sederhana, dan mudah digunakan berdasarkan peristiwa. Ini adalah cara bagi server untuk mengirim pesan ke klien ketika sesuatu terjadi, menggunakan HTTP callback atau permintaan post untuk mengirim muatan dengan informasi peristiwa. Arsitektur webhook digunakan misalnya oleh GitHub untuk memberitahu sistem lain setiap kali ada commit baru. Webhook ini tidak disarankan ketika komunikasi sinkron atau respon langsung sangat penting. Webhook biasanya berisi informasi terkait peristiwa yang terjadi, seperti data yang diubah, waktu peristiwa, dan informasi relevan lainnya. Arsitektur API webhook memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam komunikasi antara server dan klien karena memungkinkan notifikasi real-time tanpa perlu membebani server dengan permintaan yang berulang-ulang dari klien. Nah, untuk implementasinya, itu webhook melibatkan beberapa langkah untuk memastikan komunikasi yang efektif antara server dan klien. Yang pertama itu, klien perlu menentukan endpoint webhook yang akan digunakan sebagai target penerimaan pesan dari server. Endpoint ini merupakan URL yang diberikan oleh klien kepada server untuk menerima notifikasi. Selanjutnya, server harus diprogram untuk mengirimkan pesan webhook ke endpoint yang telah ditentukan setiap kali terjadi peristiwa tertentu yang ingin dipantau. Ketika peristiwa ini terjadi, server akan mengirimkan pesan webhook ke endpoint klien.
Pesan webhook yang dikirim oleh server biasanya berisi informasi seperti data atau waktu serta informasi yang relevan. Klien perlu mempersiapkan sistem atau aplikasi untuk menerima dan memproses pesan webhook yang diterima dari server. Ini bisa melibatkan pemrosesan data, pemantauan perubahan, atau bahkan tindakan otomatis yang diambil berdasarkan pesan webhook yang diterima. Nah, itulah penjelasan dari arsitektur API. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.